memastikan juga bahwa dalam pemilu ini kita mesti yang asik-asik, mesti yang tenang, kita saling melakukan adalah bagaimana kita saling membahas gagasan, karena penting sekali. Jadi kita ingin bahwa pemilu ini juga kita bergotong royong bersama-sama, memastikan tadi aman juga, memastikan tapi bagaimana strategi untuk pasti memenangkan tadi. Jadi itu yang tadi kami utarakan dan bicara yang tadi diberikan waktu dengan seluruh kader daripada PDIP Perjuangan sebagai salah satu partai yang mendukung Mas Ganjar Pranowo menjadi presiden. Mungkin itu ya. Mas, itu dulu. strategi itu kan Apa? Kenapa? Oh, cawapres. Lain. Tadi kan pembahasnya fokus terhadap bagaimana memenangkan. Dengan strategi secara udara, secara darat, bagaimana proses gotong royong yang harus kita lakukan bersama, dan bagaimana cara approach yang humanis, yang benar-benar dari hati ke hati, karena itu penting sekali. Supaya jangan sampai dikira nih kok pemilu serem-serem banget sih, enggak lah, nyantai-nyantai, aman-aman, kita lagi namanya melakukan pelaksanaan pesta demokrasi. Jadi strategi itu kan juga terkait dengan susunan tim ya, karena tim kan nama-nama siapa sih? Tim mana nih? Tim TPN. Oh iya dong, tentu dulu dong. Boleh dong. Boleh dong. Nggak gini, kan TPN udah mulai ini. Nah kita kan sudah katakan terakhir waktu press conference bahwa kita lagi finalisasi. Dan ini pada akhir minggu ini kita lakukan finalisasi. Ini kan masih hari Minggu, jadi di sini masih ini. Jadi nantinya kita akan tahapan 1, tahapan 2, karena bukan apa? Karena kan banyak yang kita harus inklusif. Intinya adalah siapa yang mau bantu, monggo, bagaimana. Nah kita lagi melihat, tapi ini sedang kita finalisasi dan harapannya saya katakan akhir minggu ini sesuai dengan janji. Jadi minggu depan kita bisa announce paling sedikit kerangka dan juga nama-nama yang sudah ada, tapi pastinya akan bertambah. Kenapa? Karena sambil berjalan banyak yang ingin bergabung. Nah, jadi nantinya pelan-pelan. Karena kan kalau ngomong deadline-nya, ya nanti dong, tanggal 25 waktu kita masukin registrasi dong kepada KPU gitu. Tapi selama ini akan terus berlanjut. Tokoh-tokohnya gimana Pak? Nanti dong. Dari sedikit lagi kelompok pengusaha juga Pak? Semua itu nanti kita ini. Jadi supaya lebih enak saya, karena kan bukan apa. Saya pengennya nanti jangan sedikit-sedikit, tetapi lebih baik kita bicara semuanya. Tapi sekali lagi ya, bahwa itu awalnya, nanti akan lagi banyak tambahan-tambahan teman-teman, saudara-saudara kita akan masuk. Jadi pelan-pelan, karena ini kan belum deadline-nya, tapi timnya harus berjalan dulu. Bayangkan ini kayak startup, bayangin. Startup, kita mesti melakukan secepat-cepatnya, merekrut sebanyak-banyaknya, melakukan semua proses perencanaan, planningnya, logistik, segala macam, budgetnya. Nah ini tolong mohon jadi bantuannya juga doa ini, karena tadi ini kayak startup, jadi kita melakukannya semua seketika sekaligus bersamaan. Jadi dari kaum startup gitu ya Pak? Startup ini kayak startup, ini kan bayangin coba. Seketika harus ada, semuanya harus ada terjadi, ya kan? Mesti ada orang, mesti ada kantor, rekrutmen, begini, ya kan? Ada banyak pertanyaan, misalnya, Pak siapa sih ini di media Pak, siapa sih in charge PIC-nya siapa gitu misalnya. Kan mesti ada orangnya. Nah jadi ini nanti kita akan lebih jelas minggu depan, kita akan, oh ini dia. Misalnya contact person-nya untuk ini dan lain-lain. Jadi berdiskusi juga nggak dengan Pak Jokowi? Kenapa? Berdiskusi juga nggak dengan Pak Jokowi? Saya berdiskusi menurut saya gini loh, kalau nanti dalam konteks misalnya visi misi mikirin apa yang ke depan dan semuanya, seperti kayak di perusahaan. Di perusahaan ya kan gini, kalau saya punya anak perusahaan nih, ya, saya mau angkat direktur utama di anak perusahaan, apa yang saya lakukan? Kalau direktur utama yang mau pensiun, saya ajak direktur utama yang mau pensiun ini, saya ajak ngobrol. Saya ajak ngobrol apa? Gimana Pak tantangannya nih ke depan? Ini, apa yang harus ini? Oke, karakter apa yang dibutuhkan? Bagaimana nih ke depannya? Apa yang mesti ini? Yang paling ngerti kan direktur utama pensiunan tadi, yang mau pensiun. Jadi itu mesti bagian daripada itu. Jadi saya bilang sih normal-normal. Kenapa? Pasti dong. Kenapa? Beliau itu kan adalah presiden. Yang kita cari presiden ke depan. Nah ini kan adalah penting untuk kita mengetahui tantangan apa. Karena ini kan nggak gampang, nanti harus transisi. Bagaimana supaya ini smooth. Karena kan yang kita ini kan adalah untuk demi rakyat. Jadi nggak bisa main-main yang harus dilakukan. Jadi itu dulu ya, nanti kita ya. Hah? Diskusi. Semua mesti ngobrol, sama semua orang kita ngobrol. Apa terkait?
Bukan, maksudnya gini, bukan. Saya mengatakan tadi bahwa kita harus menanyakan, itu kan buat kedepannya, visi misi dan segala macam, gimana tantangan ke depan gitu ya. Jadi seperti saya katakan tadi, sebagai ilustrasi, kalau saya mau mengangkat seorang direktur utama di anak perusahaan, pasti direktur utama yang pensiun saya ajak. Oke, makasih. Pak Hasto. Pemenangan Pak Ganjar Pranowo yang diawali dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, Bapak Arsyad, tentang strategi pemenangan pemilu, dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbank di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Keraf yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Itu tamu paling spesial. Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada calon motivasi? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Perolehan pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun. Target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto, tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk Ganjar akan pakai bergabung, dikonfirmasi benar nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya, insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh ibunya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Nanti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan, sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak.
Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Gimana? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Ya, itu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya, apa benar ketemu Bu Kofifa? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, tentang bertemu siapa, bertemu rakyat, dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Ya. Ya, nanti Ibu akan menyampaikan pidato penutupan. Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya? Ya. Loh, kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Enggak. Oke. Mana? Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Tanggalnya 1-1 ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Ya. Cukup ya, makasih. Kayak Sona mau nanya.